Ya, siapa yang tidak prihatin ya dengan kondisi saudara-saudara kita di pengungsi Suriah ya, yang mencoba untuk melewati perbatasan meskipun sulit begitu untuk mencari suaka mungkin di tengah-tengah gelombang yang luar biasa. Kita akan menuju ke Miranti Irsman lagi ya Mas Arya ya. Baik. Oke, kita akan ngobrol dulu Mas Arya karena masih menunggu sambungan telepon nih. Mas Arya, kita juga akan melihat kan bagaimana kesulitan mungkin para relawan yang juga sibuk begitu pastinya karena gelombang pencari suaka luar biasa. Anda melihat Jerman cukup siap atau mungkin yang lain, Austria misalnya? Ya, pertama secara umum ini kan hal baru bagi negara-negara Eropa untuk menerima pengungsi karena di dalamnya sendiri mereka punya masalah-masalah dengan para migran, ya kan. Tapi memang kan ini ada desakan setelah ya ada penyebaran foto-foto terus kemudian masyarakat sipil negara-negara Eropa tergerak. Donasi juga ya, banyak ya. Nah, terus kemudian ya secara sangat baik sekali pimpinan Jerman memberikan peran kemanusiaan untuk membuka seluas-luasnya, statement Angela Merkel begitu. Dan ini membuat Uni Eropa terpaksa tanda kutip karena memang Jerman itu kan sangat patron di kawasan, terpaksa untuk mengadakan pertemuan, menyepakati berapa sharing di antara mereka dari sekitar 160.000 pengungsi Suriah di sana, dan juga termasuk membuka kemungkinan untuk menekan dunia internasional yang lain di luar kawasan. Jadi saya kira semangatnya meskipun mereka relawan dengan kondisi domestik yang sangat beragam dalam menerima pengungsi selama ini, mereka akan sangat baik, apalagi ada seruan juga secara keagamaan dari Paus di Vatikan untuk menerima. Jadi baik, itu sudah menjadi isu kemanusiaan bukan lagi suku, ras, dan agama. Baik, kita menuju ke ada nih relawan juga yang bekerja. Ada Lina Neudecker ya, Indonesia yang ada di sana. Saya sapa dulu ya Mbak Lina Neudecker. Apa kabar Anda? Iya. Apa kabar Mbak? Halo, saya kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Lina bisa diceritakan sebagai relawan ya, ini relawan untuk membantu pengungsi yang datang, begitu ya? Iya, betul, ya betul. Berapa tim Anda? Kenapa? Berapa tim Anda? Ini sebetulnya ikatan relawan muslim ini terbentuk karena adanya gelombang pengungsi ini. Jadi kita dapat membentuk ikatan tersebut yang dimana untuk menolong mereka. Yang terdaftar sekitar 80 orang itu berbagai bangsa dan berbagai agama. Tapi satu tujuan kita adalah menolong kemanusiaan. Ya, Mbak Lina, kalau saat mereka datang begitu ya, bagaimana komunikasinya dengan orang yang berbeda bahasa untuk menolong? Ya itu dia. Jadi dari kita itu diusahakan banyak yang berbahasa Arab kalau bisa, tapi kalau tidak pun tidak masalah. Karena bantuan itu tidak hanya berupa pamflet, tapi juga berupa tenaga dan juga pikiran misalnya. Jadi memang siapa-siapa yang berbahasa Arab itu diperlukan di setiap penampungan sementara. Di Mesir ini ada 4 penampungan sementara yang letaknya agak berjauhan satu sama lain. Oke, Mbak Lina, ya dari pengungsi yang datang ke tempat Anda, apa kira-kira aduan atau keluhan yang paling sering diutarakan? Ya, keluhan yang mereka dapatkan itu adalah mereka ingin cepat tujuan. Kadang mereka ingin tidak sabar. Sementara di welcome center itu kita menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, dari kebutuhan misalnya makanan sampai dengan kebutuhan mereka tidur, berupa segala macam mulai dari anak bayi sampai dengan orang dewasa. Tapi mereka kadang ada yang tidak mengerti itu, misalnya mereka akan dibawa ke mana dan segala macam, dan mereka ingin cepat, apalagi karena mereka mempunyai keluarga di sini yang ingin cepat ke tempat tujuan. Itu karena mereka ada bandel. Cuma semua relawan berusaha seramah mungkin melayani mereka. Apa kebutuhan mereka? Mbak Lina, dari pengungsi yang Anda tangani, ada tidak anak yang di bawah usia remaja begitu yang terpisah dari keluarga? Yang terpisah dari keluarga sementara ini yang dari organisasi saya mendapat info adalah ada 75 anak di bawah umur yang ditangani oleh pastor München, Bayern. Itu mereka sudah menangani langsung khusus, tidak bersama-sama dengan yang lainnya.
Dan disitulah kasus-kasus di mana setiap orang yang ingin membantu anak itu atau bahkan mengambil anak itu mungkin bisa diselesaikan di sana. Jadi kasusnya berbeda. Mbak Lina, saya klarifikasi dulu, ada 75 anak yang di bawah usia remaja atau mungkin masih kecil gitu ya, yang terpisah juga dari orang tua. Yang terpisah atau orang tuanya meninggal. Yang terpisah atau orang tuanya meninggal. Oke, ini perhatiannya berarti kan harus ekstra khusus ya terhadap 75 anak-anak ini ya? Ya, betul. Dan cara penolongannya pun berbeda. Mereka langsung dibuat di satu kasur di situ, dikonsultasikan di situ. Sementara pengungsi lainnya itu mereka akan setelah mungkin kita layani atas kebutuhan mereka, mereka akan didistribusi ke seluruh kota, bahkan mungkin bukan cuma di Jerman saja. Ya, Mbak Lina, pada saat menerima pengungsi, ini kan dari misalnya kedatangan ya, dari stasiun atau yang lain yang sudah diarahkan lewat bus yang ada, saat menerima itu ada tidak aplikasi atau semacam hitam di atas putih yang harus diisi oleh pencari suaka ke Jerman? Jadi, saya ceritakan prosedurnya. Mereka datang di sini, mereka memang sudah dijawab oleh polisi dan security, dia langsung ke tempat penampilan tersebut. Penampilan sementara tersebut. Di tempat penampilan sementara tersebut, mereka akan diregistrasi satu persatu dan mereka akan dicek kesehatannya. Setelah mereka diregistrasi dan dicek kesehatan, mereka mendapat gelang warna hijau. Gelang warna hijau itu menandakan bahwa mereka itu sudah terregistrasi. Setelah mereka mau tinggal di Jerman atau mereka akan melanjutkan perjalanan ke seluruh Eropa, itu urusan mereka sendiri. Yang saya dengar, Deutsche Bahn itu akan memberi gratis tiket mereka seluruh Jerman kepada pengungsi-pengungsi. Oke, Mas Arya ya. Ya, silakan Mas Arya mau tanya. Ya, ini ada Mas Arya Sandi Yuda juga, silakan Mas Arya mau tanya. Itu relawan, halo Bu Lina. Relawan di sana yang pasti mayoritas adalah dari dari warga beragama Muslim ya, untuk berinteraksi dengan masyarakat pengungsi Syria. Pengungsinya bukan hanya dari Syria juga Pak, ini pengungsinya juga ada yang dari Irak dan ada juga yang dari Afghanistan. Ya, begini Mbak Lina, bukan pertanyaannya adalah maksudnya relawannya bagaimana, kebanyakan adalah dari Muslim atau bagaimana? Relawannya sih berbagai negara. Jadi ada orang Jerman, orang Indonesia, orang Kosovo, orang Rusia, semua bangsa. Relawannya itu. Baik, dan itu hanya inisiatif sendiri. Jadi itu berdasarkan kemanusiaan saja. Sebetulnya selama ini tidak ada yang mengorganisir. Ya makanya kita membentuk ikatan tersebut. Ya, Mbak Lina, berarti ini pekerjaan luar biasa ya, tanpa pamrih, begitu ikhlas, ini atas nama kemanusiaan. Dan terkonfirmasi. Karena gini Mbak Lina, kenapa kita tanya sesuatu yang sensitif mungkin soal kepercayaan relawan ini terdiri dari beberapa kepercayaan, negara atau suku, karena banyak sekali yang beredar juga di media bahwa ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus diisi oleh pengungsi, siapa-siapa saja yang jadi prioritas begitu. Ini kan agak tidak mengenakan ya Mbak Lina kalau memang terjadi di lapangan seperti itu, begitu. Berarti tidak terjadi lintas agama, lintas bangsa juga terus membantu menjadi relawan. Ya betul. Jadi saya terus terang yang saya lihat relawan itu ya manusia agama Islam. Sementara pengungsi pun tidak 100% agama Islam. Jadi ini memang berdasarkan kemanusiaan kita saja gitu. Bagaimana kita mau menolong sementara di tempat-tempat penampungan itu pekerjaan itu memang banyak sekali Indonesia. Bukan cuma melayani makanan panas, melayani bayi yang tidak mempunyai sumber layan atau anak kecil yang tidak mempunyai sumber atau misalnya karena dimensi itu ternyata berdatangannya itu banyak laki-laki dibandingkan keluarga. Demikian sehingga di setiap pengungsi itu kekurangan pakaian hangat untuk laki-laki, bahkan celana dalam atau kaos kaki untuk orang laki itu kurang. Jadi semua itu relawan yang mengorganisir, bahkan kepada saudaranya, kepada temannya dia, kalau udah nggak tahu sini bawa dong celana dalam, sekian atau segala macam. Baik,
Baik, terima kasih ya Mbak Lina Neudeker dan juga teman-teman relawan di sana dari lintas agama, lintas suku, lintas bangsa. Kita juga sangat ini ya. Kita bangga sekali punya warga negara yang kontribusi ini jadi perhatian dunia begitu. Tapi saya sangat menyayangkan bahwa Denmark itu dia menutup negaranya untuk pengungsi Jerman. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur pemerintah Jerman bisa menerima 500 sampai 800 ribu pengungsi tahun ini. Dan dananya pun tersedia, sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan mereka. Dan itu membuat saya menjadi lega dan merasa bahwa orang yang selama ini tersiksa mereka akan merasa aman di Jerman. Insya Allah, terima kasih Mbak Lina sudah berbagi dengan kami. Selamat bekerja kembali. Mudah-mudahan teman-teman relawan tetap sehat ya dan menjalankan tugas kemanusiaannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah lagi kita akan sambung Mas Arya. Ini soal, mungkin Mas Arya juga sudah dengar ya, ada jurnalis atau juru kamera wanita yang bernama Petra Laszlo yang melakukan tindakan yang tercela. Lah, dia mendapatkan kemudian ganjarannya. Selain dipecat dari perusahaan, dia juga kalau jadi nih ya, ini akan ada tuntutan yang kemudian menghantui dirinya. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami.